Hello everyone, welcome to my channel. Di channel ini aku bakalan sering banget bahas cerita-cerita misteri ataupun true crime dari seluruh dunia. Buat kalian yang suka sama dua genre ini, keep on watching. Cerita kali ini adalah tentang sebuah kasus terbesar di Australia. Membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk memecahkan kasus ini. Kalau kalian penasaran, mari kita bahas. Leonard Warwick lahir di Helensburgh, Australia pada tahun 1947. Dia berasal dari keluarga sederhana, ayah ibunya lengkap, dan dia memiliki seorang adik perempuan. Sayangnya pada saat ia berumur 6 tahun, ibunya meninggal dunia, sehingga adik perempuannya harus tinggal bersama tantenya. Leonard kecil tetap bersekolah sampai berumur 15 tahun. Akhirnya drop out. Ia harus membantu perekonomian keluarganya. Tak lama setelah itu, saat ia berumur 18 tahun, ia dipaksa untuk bergabung dengan kemiliteran. Hanya 3 tahun bertahan, ia memutuskan untuk keluar dan melamar pekerjaan sebagai pemadam kebakaran. Di saat-saat inilah ia bertemu dengan Andrea Blanchard. Mereka bertemu dalam sebuah blind date dan memutuskan menikah 4 tahun kemudian, yaitu pada Oktober 1974. Awalnya kehidupan rumah tangga Leonard dan Andrea tampak normal-normal saja, tapi tidak lama setelahnya sisi buruk dari Leonard mulai muncul. Ia adalah sosok yang mudah cemburu, overprotective, possessive, dan controlling. Leonard sering tiba-tiba muncul di tempat kerja Andrea. Tidak melakukan apapun, dia hanya mengecek istrinya sedang melakukan apa. Andrea juga dilarang untuk berbicara dengan teman-temannya, bahkan keluarganya. Leonard melarang teman-teman atau keluarga Andrea untuk datang mengunjunginya. Selain sering disiksa secara mental, Andrea juga disiksa secara fisik. Leonard adalah tipe laki-laki yang gampang memukul, memaki, menampar, dan lain sebagainya. Sampailah pada tahun 1975, Andrea yang lelah memutuskan untuk pindah kembali ke rumah ayahnya. Leonard tidak terima. Ia datang ke rumah ayah Andrea dan memujuk Andrea, tapi sayangnya Andrea menolak. Tak sampai di situ, si Leonard malah mengancam ayah Andrea. Ia mengancam akan membunuh atau menyakiti ayah Andrea. Andrea yang takut dan merasa bersalah kepada ayahnya memutuskan untuk kembali ke rumah Leonard. Tak selang beberapa lama, si Andrea hamil, hingga ia melahirkan seorang putri bernama Trudy. Trudy lahir pada Juni 1978. Bukannya membaik, Leonard malah makin parah. Andrea yang tak tahan akhirnya mengajukan perceraian. Pada tahun 1979 di Australia, peraturan perceraian makin longgar. Andrea mendapatkan hak asuh atas Trudy. Leonard sangat marah dengan keputusan pengadilan. Sebenarnya dia mendapatkan jatah untuk bertemu dengan anaknya, tapi ia sering melanggar. Ia sering membawa Trudy sampai 1 minggu. Hal ini membuat Andrea sangat cemas. Pada satu kesempatan, Leonard membawa Trudy selama 1 minggu. Andrea yang khawatir mencoba untuk menelpon Leonard tapi tidak diangkat sama sekali. Andrea menelpon adik laki-lakinya, Steven, untuk meminta tolong menjemput si Trudy. Mereka berdua datang ke rumah Leonard. Bukannya minta maaf, Leonard malah marah-marah dan membanting pintu. Akhirnya, Andrea dan Steven harus pulang dengan tangan kosong. Keesokan harinya, Andrea mengadukan perilaku Leonard ini ke pengadilan. Leonard dikenakan sanksi tidak boleh lagi menemui anaknya, dan juga mendapatkan restraining order untuk menjauhi Andrea dan anaknya.
Sekarang kita akan membahas tentang kasusnya. Kasus yang pertama terjadi pada Februari 1980. Malam itu Steven pulang ke rumahnya seperti biasa. Pada saat itu hanya ada Steven, Andrea, dan Trudy. Semuanya tampak normal, hingga pukul 3 atau 4 pagi seseorang masuk ke rumah mereka. Pelaku yang menggunakan senpi dengan silencer langsung menembak Steven tepat di mata kanannya. Steven meninggal dunia. Tak hanya sampai di situ, pelaku langsung membungkus kepala Steven dengan plastik dan membungkus tubuh Steven dengan selimut. Ia lantas membawa tubuh Steven entah kemana. Pagi harinya, Andrea mengecek kamar Steven, tapi Steven tidak ada. Andrea sama sekali tidak cemas. Hal tersebut sudah biasa. Sampai beberapa saat kemudian, bos Steven menelpon ke rumah Andrea. Ia menanyakan kenapa Steven tidak datang untuk bekerja. Andrea mulai panik. Ia mengecek kamar Steven. Ternyata benar, dompet Steven ada di meja di sebelah tempat tidur. Andrea langsung menghubungi semua teman-teman Steven, keluarga dekat mereka. Tapi tidak ada yang tahu Steven di mana. Sampai berhari-hari sama sekali tidak ada kabar dari Steven. 1 minggu kemudian, sekelompok orang yang sedang menaiki perahu di Jerusalem Bay, Cowan Creek, 25 km di utara Sydney menemukan sesosok tubuh yang mengapung di air. Mereka segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Polisi yang datang segera menginvestigasi tempat kejadian. Benar saja, setelah dilakukan penyelidikan, itu adalah mayat dari Steven. Mayat Steven ditemukan dengan 2 tali yang terikat di bagian perut dan leher. Kedua tali tersebut dikaitkan dengan batu bata yang bertujuan agar mayat Steven tidak mengapung di atas air. Andrea yang mendengar berita tersebut langsung menyebutkan nama Leonard sebagai pelaku utama pembunuhan Steven. Tapi kepolisian tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka belum menemukan bukti yang sangat kuat untuk menahan Leonard. Satu bukti penting yang ditemukan adalah tali yang digunakan untuk mengikat tubuh Steven bukanlah tali biasa. Itu adalah tali yang biasa digunakan oleh pemadam kebakaran. Pihak kepolisian hanya mampu menanyai Leonard, tetapi Leonard tidak mau mengatakan apapun. Ia memilih untuk diam. Dengan minimnya bukti, polisi akhirnya melepaskan Leonard. Dan kasus ini pun menemui sebuah jalan buntu. Kita akan kembali kepada permasalahan perceraian antara Andrea dan Leonard. Di sini hakim yang pertama kali menangani kasus mereka berdua adalah Justice David Opus. Justice Opus jugalah yang memberikan hak asuh penuh atas Trudy kepada Andrea. Leonard membenci Justice Opus dan dia ingin menyingkirkannya. Masih di tahun yang sama, malam itu Justice Opus kembali ke rumahnya sekitar pukul 7 malam. Seseorang menggedor pintu depannya. Saat membuka pintu, tiba-tiba alarm kebakaran milik tetangganya berbunyi dengan sangat keras. Tak disangka-sangka, seseorang langsung menembakkan senpi dengan kaliber 22 ke arah perut Justice Opus. Di saat yang bersamaan, sebuah bom meledak di tempat lain, sehingga seluruh ambulans dikerahkan ke tempat tersebut. Ambulans yang ditelepon untuk menolong Justice Opus datang terlambat. Akhirnya, Justice Opus pun meninggal dunia. Satu hal yang menarik, senpi yang digunakan untuk menembak Justice Opus sama dengan senpi yang digunakan untuk menembak Steven. Polisi melakukan investigasi, namun sangat sulit untuk menentukan siapa pelakunya karena Justice Opus selalu berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan emosi. Polisi berhasil menyusun sebuah list nama-nama orang yang sempat bermasalah dengan Justice Opus, tapi semua orang memiliki alibi yang kuat. Hingga kepolisian sampai pada satu nama, yaitu Leonard Warwick. Polisi cukup yakin bahwa pelaku penembakan adalah Leonard, namun masih belum ada bukti yang sangat kuat untuk menjerat Leonard. Pada akhirnya, Leonard bebas. Pasca kepergian Justice Opus, ia digantikan oleh Justice Richard Key. Ia pula lah yang akhirnya menangani kasus Andrea dan Leonard. Ia membahas perihal harta Gonogini, yaitu rumah yang saat ini ditempati oleh Leonard. Rumah itu harus dijual untuk kemudian dibagi rata
untuk Andrea dan Leonard. Hal tersebutlah yang menuntun kita ke kasus yang ketiga. Pada kasus ini, Justice Richard Key menjadi korban. Untung saja ia tidak sampai kehilangan nyawa. Sebuah bom meledak di depan rumahnya, menghancurkan seluruh bagian rumah. Polisi kemudian menanyai Justice Richard Key. Ia langsung mengatakan Leonard lah pelakunya. Lagi-lagi, karena kurangnya bukti, polisi tidak mampu untuk menangkap Leonard. Leonard pun bebas. Kasus keempat masih datang dari deretan hakim yang menangani kasus Andrea dan Leonard. Korban berikutnya adalah Justice Watson. Sebuah bom juga meledak di rumahnya. Naasnya, bom tersebut menewaskan istri Justice Watson. Lagi-lagi, Leonard menjadi tersangka utama. Namun, tetap saja, polisi tidak bisa menahan dia karena belum ada bukti yang kuat. Andrea yang ketakutan memutuskan untuk pergi dari Sydney. Ia meminta tolong kepada Judy, adik bungsunya. Kebetulan saat itu Judy tergabung dalam Jehovah Witnesses Church, sehingga Andrea dan Trudy diungsikan di bawah pengawasan Jehovah Witnesses Church. Leonard mulai mencari-cari Andrea dan Trudy, namun tidak dapat menemukan mereka. Ia bertanya pada banyak orang, tapi hanya satu orang saja yang mau memberitahukan keberadaan Andrea. Orang ini memberitahukan bahwa Andrea dan Trudy saat ini sedang berada di bawah pengawasan Jehovah Witnesses Church. Leonard yang marah memutuskan untuk membalas dendam. Ia merencanakan pengeboman di gereja Jehovah Witnesses. Sayangnya, aksi kali ini ia meninggalkan sedikit jejak. Jejak tersebut berupa darah yang terdapat di jendela gereja Jehovah Witnesses yang sempat ia pecahkan sebelumnya. Dalam aksinya, ia meledakkan sebuah bom saat dilaksanakan sebuah acara di dalam gereja. Untungnya aksinya ini hanya menewaskan satu orang, tapi puluhan lainnya luka-luka. Polisi lantas melakukan penyelidikan. Yang mereka temukan hanya tetesan darah di jendela, tapi tanpa tahu bukti-bukti yang lainnya. Andrea yang ketakutan dan cemas akhirnya memutuskan untuk memberikan hak asuh atas Trudy kepada Leonard. Ia menganggap kalau Trudy berada di tangan Leonard, semua teror menyeramkan itu akan berakhir. Benar saja, setelah Trudy jatuh ke tangan Leonard, tidak ada lagi teror-teror bom atau pembunuhan kepada orang-orang di sekitar Andrea. Kasus yang menggembarkan Australia ini menemui sebuah jalan buntu, karena pada tahun-tahun ini tes DNA bukanlah sebuah teknologi yang bisa kita temukan di mana saja. Hingga pada tahun 2012 saat teknologi lebih maju, kepolisian Australia memutuskan untuk membuka kasus-kasus lama mereka yang sempat beku. Kasus tentang Leonard ini adalah salah satunya. Penyelidikan dilakukan selama 3 tahun. Pada tahun 2015, akhirnya Leonard didakwa dengan 32 tuduhan, termasuk 4 tuduhan pembunuhan. Persidangan kasus Leonard berlangsung sangat lama. Akhirnya Leonard dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat. Hukuman itu diberikan atas 3 kasus pembunuhan dan beberapa kasus-kasus pelanggaran berat lainnya. Satu kasus yang tidak dapat diproses adalah kasus dari Steven. Tapi untungnya Leonard tidak akan pernah bisa lagi mendapatkan kebebasan. Demikian kasus hari ini, sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya.